Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan wisudawan. Selamat datang di acara Wisuda Daring Nasional Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Program Magister Terapan, Sarjana Terapan Diploma 4, Diploma 3, dan Diploma 1, tahun akademik 2019-2020. Perkenalkan, saya Pratiwi Kusuma, merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami untuk dapat memandu acara yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Edi Prabowo. Yang kami hormati, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, Bapak Syarif Wijaya. Yang kami hormati, Bapak Ibu Eselon 1, staf ahli, staf khusus Menteri, dan Eselon 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati, para pimpinan pendidikan tinggi, lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh keluarga besar wisudawan pendidikan tinggi, lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Wisuda Daring Nasional Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Program Magister Terapan, Sarjana Terapan Diploma 4, Diploma 3, Diploma 1, tahun akademik 2019-2020. Kami acara ini siarkan melalui dan Perikanan serta Instagram dan Perikanan. Sebelum memulai rangkaian acara Wisuda Daring Nasional Pendidikan Tinggi, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ivan Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membawakan doa menurut agama Islam. Dimohon untuk yang beragama lain dapat menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Rahman, alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayah-Mu. Walaupun di tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19 yang melanda ini, namun kami masih dapat bertemu dalam acara Wisuda Daring Nasional Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapat ridho-Mu. Dan semoga pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, ya Allah, segera berakhir atas izin-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, hari ini kami para calon wisudawan Politeknik Lingkup Kementerian Kelautan Perikanan telah membuat bangga dan bahagia para guru-guru kami, orang tua kami, sanak saudara kami semua. Maka jadikanlah kami jadi pribadi yang penuh manfaat, kebaikan, dan kepada seluas-luasnya makhluk ciptaan-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi, berkahilah pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negeri ini. Semoga ilmu kami dapat memajukan sektor kelautan dan perikanan pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Ya Allah Tuhan yang Maha Sempurna, jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang membesarkan bukan mengecilkan, pribadi yang membangun bukan menghancurkan, pribadi yang menguatkan bukan menjatuhkan, pribadi yang menyejahterakan bukan menyengsarakan, pribadi yang membahagiakan bukan menyusahkan, yang selalu menghormati, tanggung jawab, bisa dipercaya, semangat, penuh empati, serta pelayanan pengorbanan. Pribadi yang tangguh, berintegritas, bisa bekerja sama dalam kebaikan, selalu menjaga amanah dan pemaaf, yang rendah hatinya, besar jiwanya, selalu bersabar, bersyukur, penuh ketulusan, kesucian, dan kedamaian. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para guru kami, dosa para pahlawan pendahulu kami. Limpahkanlah kepada mereka keselamatan dan kasih sayang. Ya Allah yang Maha Pengasih, kabulkanlah permohonan doa dan munajat kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Magister Terapan, Sarjana Terapan Diploma 4, Diploma 3, dan Diploma 1 tahun akademik 2019-2020. Jakarta, 10 Agustus 2020, dimulai. Pembukaan sidang Senat yang akan dibuka oleh masing-masing Ketua Senat Pendidikan Tinggi, lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rangka Wisuda Daring Nasional Program Diploma 3 tahun akademik 2019-2020, 10 Agustus 2020 dibuka. Demikian tadi pembukaan sidang Senat oleh Ketua Senat Pendidikan Tinggi, lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak, Ibu, dan para wisudawan, mari kita simak bersama laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kepada Bapak Syarif Wijaya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Edi Prabowo, SEMM MBA, yang terhormat Bapak dan Ibu Pejabat Eselon 1, staf ahli dan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, yang terhormat para pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran, yang terhormat para orang tua wisudawan dan wisudawan yang berbahagia, serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti sidang Senat terbuka wisuda Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan Perikanan secara daring yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini pula, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan serta hadirin sekalian yang kami hormati, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi kelautan perikanan secara terus-menerus, sehingga para lulusan yang kita hasilkan unggul dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kita lakukan bertumpu pada 3 capaian kompetensi yang harus dimiliki oleh para lulusan. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mulia. Mereka tidak hanya cerdas, tetapi juga mempunyai kompetensi yang sangat dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu mengembangkan potensi kelautan dan perikanan yang telah dimiliki. Para lulusan juga dibangun karakternya, sehingga memiliki akhlak yang mulia, pekerja keras, berintegritas, dan berprestasi. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelautan perikanan, kita juga melakukan evaluasi eksternal untuk menilai kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan tinggi kelautan perikanan. Evaluasi eksternal juga dimaksudkan untuk memberi saran dan peningkatan dalam mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Bapak Menteri yang saya hormati serta Pak hadirin sekalian, penyelenggaraan pendidikan tinggi kelautan perikanan yang kita laksanakan adalah merupakan upaya yang sangat mulia, karena tidak hanya berkontribusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, tetapi kita juga berkontribusi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kelautan perikanan. Hal ini terutama karena peserta didik berasal dari anak-anak pelaku utama perikanan yang saat ini jumlahnya mencapai 50%, dan komposisi ini akan terus ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Pendidikan tinggi kita saat ini menyelenggarakan proses pembelajaran dengan berbagai program studi, yaitu teknik penangkapan ikan, permesinan kapal, teknik pengolahan produk perikanan, teknik kelautan, budidaya ikan, aquakultur, mekanisasi perikanan, patologi perikanan,
penyuluhan perikanan, agribisnis perikanan, konservasi dan program studi ekowisata bahari. Kita juga memiliki program studi untuk program magister yang diselenggarakan pada Politeknik Alih Usaha Perikanan, yaitu program studi pemanfaatan sumber daya perikanan dengan beberapa minat, yaitu teknik penangkapan ikan, permesinan kapal, pengolahan hasil perikanan, budidaya perikanan. Program berbisnis dengan laut juga sudah kita terapkan pada Satuan Pendidikan Kelautan Perikanan. Kita telah menyelenggarakan pembimbingan proposal wirausaha, festival kewirausahaan, pameran produk wirausaha, dan pendampingan usaha. Di samping itu, kami menyelenggarakan program inovasi karya anak bangsa. Peserta didik didorong untuk menciptakan inovasi teknologi terapan yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian laporan dari kami. Atas perhatian dan Bapak Menteri dan seluruh para hadirin kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Syarif Wijaya. Bapak, Ibu, dan para wisudawan, acara selanjutnya pengukuhan gelar yang akan disampaikan oleh yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kepada Bapak Edi Prabowo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, 10 Agustus 2020, saya kukuhkan lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan sejumlah 1.356 orang yang terdiri dari 33 orang mendapatkan gelar Magister Terapan Perikanan, 448 orang mendapatkan gelar Sarjana Terapan Perikanan, 826 orang mendapatkan gelar Ahli Madya Perikanan, 49 orang mendapatkan gelar Ahli Pratama Perikanan dengan segala hak dan kewajibannya. Selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Prabowo. Selanjutnya adalah pemindahan tali toga dan tanda kelulusan kepada perwakilan wisudawan oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan untuk prosesi ini kami mohon dengan hormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Edi Prabowo berkenan melakukannya kepada 3 orang perwakilan wisudawan yang telah hadir di ruangan ini. Kami persilakan. Luciandini Ika Papahriani, Program Magister Terapan. Ferdiansyah, Program Sarjana Terapan. Ririn Rosita Hur, Program Sarjana Terapan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah prosesi pemindahan tali toga dan tanda kelulusan kepada wisudawan yang merupakan terbaik per program studi pada masing-masing pendidikan tinggi yang akan dilakukan oleh pimpinan pendidikan tinggi dan kemudian akan diikuti oleh masing-masing orang tua wisudawan untuk pemindahan tali toga kepada wisudawan di rumah masing-masing. Kita akan menyaksikan prosesi pemindahan tali toga dan tanda kelulusan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah wisudawan sebanyak 150 orang, program Diploma 3.
Aliyati Maninda, Program Studi Teknik Budidaya Perikanan. Rona Advin Azari, Program Studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan. Fitri Nurfaiza, Program Studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan. Adelia Indra Pratiwi, Program Studi Agribisnis Perikanan. Indrawan Baskara Putra, Program Studi Mekanisasi Perikanan. Adikarya Karuna, Ilham Aditya, Program Studi Mekanisasi Perikanan. Kita juga akan saksikan prosesi pemindahan tali toga oleh orang tua wisudawan di rumah masing-masing. Itulah tadi telah kita sama-sama saksikan prosesi pemindahan tali toga dan tanda kelulusan kepada wisudawan pada masing-masing pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah 1.356 orang wisudawan. Acara selanjutnya, pembacaan janji wisudawan yang akan dibacakan oleh perwakilan wisudawan. Kami persilahkan. Janji wisudawan. Kami wisudawan pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan kehormatan. 2. Taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pembangunan perikanan yang bertanggung jawab dalam rangka pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. 4. Berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengamalkannya sesuai dengan kaidah moral dan etika. 5. Berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga nama baik alma mater serta menghormati guru-guru kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, staf ahli menteri dan staf khusus menteri lingkup kelautan dan perikanan, para pimpinan tinggi pendidikan perguruan tinggi kelautan dan perikanan, orang tua wisudawan dan wisudawan yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menceritakan tentang sebuah model baru berupa bisnis dalam hal tanaman air dan aquascape. Selanjutnya, kami akan memaparkan kenapa pentingnya aquascape, kenapa pentingnya tanaman air. Saat ini, kita sudah mengetahui semua bahwa Indonesia adalah negara mega biodiversity. Selanjutnya, kita juga sudah mengetahui peranan dunia perikanan dan maritim di bidang sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Aquatic plant atau tanaman air adalah biodiversitas yang hadir dalam perairan Indonesia, akan tetapi selama ini dia masih tidak dihiraukan dan belum tergali potensinya. Di setiap perairan seperti sungai, danau, dan pegunungan di setiap provinsi kita memiliki ekosistem yang berbeda dan tentunya juga memiliki spesies yang berbeda yang endemik di setiap daerah tersebut. Selanjutnya, kami ingin memaparkan satu genus yang sangat fenomenal dan sangat historik, yaitu genus Bucephalandra yang endemik dari Pulau Kalimantan. Genus ini mempunyai histori yang panjang yang hadir di planet bumi ini. Ditemukan pertama kali tahun 1844 oleh seorang botanis Belanda bernama James Motley. James Motley mengenalkan spesies ini ke Eropa dan selanjutnya spesies ini menjadi kegemaran para aquascape di Eropa. Hingga saat ini, spesies ini terus dicari dan diburu oleh para hobiis yang hingga sampai saat ini baru terdeskripsikan sebanyak 31 spesies dan masih banyak spesies lainnya yang belum teridentifikasi secara saintifik. Akan tetapi di pasaran, genus Bucephalandra ini mempunyai lebih dari 300 nama. Untuk itu, kita masih harus terus mencari dan menggali potensi dari sumber daya aquatic plant kita ini. Selanjutnya, genus Bucephalandra sendiri mempunyai nilai ekonomi bisnis yang sangat menjanjikan dan sangat tinggi. Data yang sangat akurat untuk tahun 2020 yang berasal dari Badan Karantina Tumbuhan Kementerian Kelautan dan Kementerian Pertanian, kita dapat melihat dari Januari hingga bulan Juni terjadi peningkatan nilai ekspor dan jumlah piece dari Bucephalandra yang dikirim ke mancanegara. Harga dari tanaman air ini bisnisnya bukan seperti bisnis ikan konsumsi, tapi harganya fluktuatif, berkisar dari $1 hingga $100. Jika kita rata-ratakan saja satu piece $20 dan dikalikan rupiah, maka Bapak Ibu dapat melihat angka yang fantastis. Dan saya sudah tidak sanggup menghitung dari bulan Maret untuk selanjutnya, karena kalkulator saya sudah tidak dapat menghitungnya. Jadi ini baru potensi dari satu genus, dan kita masih memiliki banyak genus tanaman akuatik yang masih terabaikan dan belum tergali potensinya. Selanjutnya, saat ini para hobiis juga telah beralih menjadi pebisnis dari tanaman air. Mereka memperbanyak tanaman air secara konvensional dan juga membuat farm-farm modern dengan berbasis seperti perikanan darat. Kami dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerja sama lintas kementerian, lintas instansi dengan Kementerian Pertanian dan juga Sekolah Vokasi Politeknik Negeri Semarang, kami telah membuat startup untuk bisnis baru dari tanaman hias air ini. Kami memanfaatkan bioteknologi, yaitu sifat totipotensi sel dari tanaman ini dengan perbanyakan secara tissue culture. Dengan perbanyakan tissue culture, kita dapat memperbanyak tanaman air di luar habitatnya. Dan itu lebih fantastis. Kenapa? Karena kita bisa membuat sesuai keinginan kita, jumlah yang kita inginkan, dan bebas dari patogen, serta kita tidak memerlukan habitat air untuk memperbanyaknya. Selanjutnya, tanaman air bisa dijadikan bisnis yang sangat menjanjikan juga, yaitu bisnis aquascape. Dalam bisnis aquascape ini, kita meramu 3 jenis
ilmu pengetahuan, yaitu tentang botani, ichtiologi, dan juga seni, di mana kita bisa mendesain gambaran alam luar ke dalam satu gambaran alam lainnya di dalam akuarium. Kita dapat membuat gambaran darat ke dalam akuarium dengan desain aquascape ini. Harga dari bisnis aquascape itu berkisar dari 500.000 untuk ukuran kecil hingga puluhan juta rupiah untuk ukuran besar. Dan tentunya tergantung dari isi dari akuarium itu sendiri, tanaman airnya dan juga ikan hiasnya. Selanjutnya, kami dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias mohon izin kepada Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan menyampaikan, kami telah membuat sebuah edukasi untuk literasi berupa buku dan juga berupa Aquatic Plant Biodiversity Bank yang kami sebut Herba Aquatic Indonesia, di mana Herba Aquatic Indonesia ini kami menampung semua spesies-spesies endemik Indonesia dan dunia yang dapat menjadi referensi bagi para hobis dan bagi pencinta dari tanaman hias air ini. Dan untuk startup bisnis, karena kita sudah memasuki era industrialisasi 4.0 dan 5.0, maka kami meramu antara bioteknologi biologi dengan IT. Jadi kami merangkum semua informasi biologi dari morfologi, genetik, dan juga alokemikal dari tanaman ini, dan kami menerjemahkan secara IT dengan menggunakan DNA barcoding. Jadi kemudian kami mentranslatenya menjadi QR code. Nah, selanjutnya QR code ini akan bisa kita akses dengan handphone masing-masing. Jadi ketika para konsumen atau pencinta tanaman air ingin mengetahui lebih detail tentang tanaman airnya, dia dapat men-scan dan masuk ke dalam Aquatic Plant Biodiversity Bank yang sudah kami buat. Adik-adik yang kami banggakan, para wisudawan yang berbahagia, Bapak Kepala Badan Riset telah menjelaskan bahwa bisnis perikanan sangat menjanjikan. Adik-adik dapat mendapatkan gambaran bahwa tidak hanya ikan, tetapi aquatic plant juga merupakan bisnis perikanan baru yang dapat dikembangkan di lokasi atau provinsi daerah adik-adik masing-masing. Kita dapat melihat dan mencermati ekosistem kita dan kita dapat mengembangkan semua biota kita yang ada di perairan. Biodiversitas Indonesia hanya kitalah yang boleh untuk mengembangkannya. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan selamat dan sukses kepada para wisudawan. Masa depan cerah cemerlang telah menanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat eselon 1, staf ahli dan staf khusus Menteri Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya lihat hari ini lengkap hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Atase Pendidikan Timur Leste, Bapak Hitu Carvalho de Jesus, Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Kabupaten Jembrana, Bapak I Gusti Ngurah Sumberwijaya, Esos, Ketua DPRD Jembrana, Ibu Nimade Sri Sutarmi, Wakil Bupati Wakatobi, Ibu Ilmiati Daud SE, MSI, Pejabat Eselon 2 Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, para pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya, para ketua Persatuan Orang Tua Taruna, para orang tua wisudawan yang hari ini saya sangat yakin sedang berbahagia karena putra-putrinya sudah berhasil menempuh pendidikan. Dan yang saya cintai, saya banggakan para wisudawan
yang hari ini saya sangat yakin sedang berbahagia, serta para perwakilan media cetak, media elektronik, dan tamu undangan serta stakeholder lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Sarip Wijaya, yang tidak pernah henti-hentinya membangun dan membuat terobosan di sektor pendidikan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, guna menghadiri prosesi wisuda daring nasional pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita tahu situasi pandemi COVID terpaksa harus memisahkan kita dengan jarak, dengan suasana yang seolah-olah kita tidak dekat. Namun percayalah, hati kita semua masih selalu dekat dan akan selalu dekat demi kemajuan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Saya selaku pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang diwisuda hari ini dari Politeknik AUP Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kerawang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, dan Akademi Komunikasi Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Kalian telah berhasil menyelesaikan proses pendidikan formal lengkap dengan segala bentuk evaluasi di dalamnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua atau wali wisudawan yang telah mempercayakan kepada kami mendidik putra-putrinya untuk dididik di Satuan Pendidikan Tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain mohon maaf apabila selama mendidik putra-putri Bapak Ibu masih terdapat kekurangan. Para hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Hari ini kita membuktikan masa depan bangsa bukan hanya sekedar jargon. Hari ini negara membuktikan benar-benar laut sebagai masa depan dengan hari ini melantik saudara-saudara sekalian atas kelulusan saudara-saudara sekalian. Ada 1.356 mahasiswa yang berhasil lulus di sektor kelautan dan perikanan. Ini bukti bahwa masa depan laut Indonesia, kelautan dan perikanan bukan hanya sekedar jargon bagi pemerintah. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini bukti nyata hari ini kita meluluskan 1.356 lulusan kader-kader terbaik bangsa Indonesia, anak-anak muda bangsa yang nanti kelak akan membangun bangsa ini. Saya semakin percaya mengelola laut tidak akan sulit karena kita sudah memiliki potensinya, baik potensi sumber daya manusia, teknologi, maupun potensi alamnya sendiri. Saya semakin yakin sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sektor yang bangkit dan tegak, akan memenangkan pertempuran melawan pandemi COVID. Salah satu sahabat saya mengingatkan, seandainya medan pertempuran dipindah
ke kelautan, kita akan memenangkan perang ini. Karena hari ini saya menyaksikan lulusan terbaik bangsa Indonesia, anak-anak muda kita, sudah dilantik dan siap terjun di sektor kelautan dan perikanan demi membangun sektor ini menjadi lebih baik lagi. Adik-adikku, para wisudawan, para kepala sekolah kalian juga menyampaikan kepada saya, Pak Menteri, apakah tidak sebaiknya lulusan-lulusan terbaik ini bisa diterima di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Bagi saya itu bukan hal yang sulit, hal yang sangat mudah, tapi jauh lebih besar daripada itu. Saudara-saudara yang lulus bagi saya adalah yang terbaik. Saudara-saudara harus turun ke lapangan. Dan saya berjanji selama masih ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, seluruh program, seluruh kegiatan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan, saya berjanji akan melibatkan lulusan-lulusan Politeknik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saudara-saudara, adik-adikku, Anda dilatih untuk terjun ke lapangan. Di hadapan kita, kekayaan alam kita di sektor kelautan masih belum teroptimalkan. Baru 10%, itu pun belum optimal. Kita memproduksi udang saja belum sampai 1 juta setahun. Padahal luas wilayah laut kita, pantai kita terpanjang nomor 2 di dunia. Kalau hari ini ada 1.356 lulusan, diturunkan sekaligus dan terjun membangun tambak-tambak udang, itu pun belum ada 0,1%-nya memenuhi laut ini. Jadi menyikapi atas usulan para pendidik kalian, dosen-dosen kalian, pemimpin politeknik kalian, bagi saya tidak sulit untuk menyerap apa yang segera diluluskan, yang sudah kita luluskan di sini. Jangankan yang hari ini lulus, yang kemarin masih belum lulus, ya sudah lulus, tapi belum terserap. Kami akan data dan kami akan libatkan mereka terjun. Perintah Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo jelas, bangun sektor budidaya. Kita punya semuanya. Sumber daya alam ada di hadapan kita. Di setiap kesempatan selalu akan mendengar laut masa depan bangsa, laut masa depan kita. Kita tidak hanya bicara masa depan hari ini, kita bicara tentang bagaimana masa depan itu bisa kita implementasikan. Dengan meluluskan, dengan mendidik kalian di poltek-poltek kita, poltek-poltek KKP, ini langkah awal kita dalam menunjukkan bahwa masa depan itu sudah sebentar lagi kita nikmati. Potensi sumber daya manusia jelas kita punya. Potensi dana apa yang kita tidak miliki kalau untuk sektor produksi. Pemerintah sudah mengucurkan KUR 190 triliun, 195 triliun tahun ini. Bahkan terus ditingkatkan sampai tahun 2024 menjadi 334 triliun. Itu semangat yang disampaikan oleh Presiden terhadap sektor kita, sektor kelautan dan perikanan, aquaculture. Ada dana lainnya yang kita bisa manfaatkan. KKP masih memiliki dana di tangan KKP 900 miliar. Yang tadinya 1,3 triliun, alhamdulillah sudah mulai terserap
sekarang masih tersisa 900 miliar. Saya minta saudara-saudara, adik-adikku yang lulus, jangan ragu untuk mengimplementasikan ilmu yang kalian miliki. Pergunakan ilmumu, praktekkan apa yang sudah saudara-saudara, adik-adikku lakukan. Akses pinjaman BLU tidak hanya khusus kepada orang yang kenal dengan pejabat-pejabat KKP. Akses pinjaman BLU berlaku universal kepada siapa saja yang ingin turun dan membangun sektor kelautan dan perikanan. Bunganya pun 3%. Agunannya adalah kegiatan yang Anda tawarkan. Tadi dalam orasi ilmiah, kita melihat bersama-sama, ada satu potensi kecil yang dimanfaatkan menjadi hal yang besar. Siapa yang berpikir tanaman-tanaman yang di depan mata kita akan menjadi punya nilai ekonomi. Dan saya yakin kalau ini kita kembangkan, akan menjadi salah satu sumber ekonomi di sektor ini. Itu menurut saya baru sebagian kecil. Terima kasih kepada peneliti, kepada Ibu Doktor yang baru saja tadi menyampaikan orasi. Ibu siapa tadi? Ibu Doktor Media. Tolong ini diperbanyak, disampaikan. Baru bicara akuarium, sudah terlihat potensinya. Konsep tisu culture bukan hal yang baru di negeri kita. Membangun tisu culture dengan memperbanyak melalui tisu culture bukan hal yang sulit. Teknologinya pun bukan hal yang luar biasa hebat. Hanya saja kenapa kok kita belum mampu mengembangkannya. Tisu culture ini juga kita harapkan bisa terus dikembangkan di sektor perbanyakan terhadap karang-karang laut kita yang semakin hari semakin banyak dikorbankan gara-gara keinginan segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan destructive fishing. Saya minta Dirjen Pengelola Ruang Laut ini menjadi catatan dan semoga perbanyakan terhadap benih-benih karang laut semakin terus kita kembangkan. Bapak Presiden Joko Widodo juga meminta kita terus membangun komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dari nelayan yang perorangan sampai nelayan yang besar. Ini satu kesempatan. Jadi adik-adik, sekali lagi selamat atas kelulusannya. Di depanmu, masa depanmu, tinggal kalian melalui saja. Perkokoh silaturahmi, perkuat korsa kalian, jangan hanya di sekolah, tapi setelah sekolah kalian harus terus membangun komunikasi. Sekali lagi saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, selama masih dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, saya akan dedikasikan seluruh kemampuan yang Kementerian Kelautan dan Perikanan miliki untuk melibatkan seluruh lulusan-lulusan poltek-poltek yang ada di pada kita. Dari sektor tangkap, dari sektor konservasi, rekreasi, budidaya, pengolahan hasil, maupun tentang riset. Saya tadi melihat, saya bangga kepada kalian. Tidak mudah untuk masuk Poltek KKP. Tidak mudah juga untuk menjalaninya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan mungkin ada yang 5 tahun. Tapi Anda hari ini menunjukkan keberhasilan diri kalian di hadapan diri kalian sendiri, di hadapan orang-orang tua kalian sendiri, dan di hadapan rakyat Indonesia.
kalian mampu mengukuhkan bahwa kalian adalah putra terbaik bangsa yang siap terjun membangun sektor kelautan dan perikanan. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para pendidik, Direktur Politeknik seluruh Indonesia yang tadi saya sebutkan dan seluruh jajarannya, para pengajar yang dengan tekun dan sabar membina mereka. Saya yakin ini bukan yang pertama bagi Bapak Ibu pendidik meluluskan mereka, tapi saya melihat semangat Bapak Ibu semua tidak pernah kendur dalam membina generasi muda Indonesia. Tolong ini terus pertahankan. Dan saya minta seluruh jajaran Poltek jangan pernah menyerah dalam membina kader-kader bangsa. Kemarin kita pernah ketemu dalam rangka pengembangan. Kalau kesulitan anggaran, ada cara-caranya. Kita punya aset tanah. Saya minta semua aset tanah yang ada di lingkungan kita berdayakan. Kita bangun tambak-tambak, kita bangun bioflok. Bahkan kalau sudah ada tidak ada lagi lahannya, bila perlu kita keluar cari lahan-lahan baru yang masih terbengkelai. Itu tugas kita ke depan. Anggaran masih ada. Dan saya sangat yakin Bapak Presiden akan terus mendorong anggaran di sektor ini. Inilah kesempatan emas kita dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengangkat devisa negara kita, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Adik-adik sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih atas semangatmu, daya juangmu, tolong ini terus pertahankan. Di sektor pendidikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan pernah berhenti dalam rangka membangun dan mencetak kader-kader muda di sektor kelautan dan perikanan. Pak Syarif, saya minta terus dikembangkan. Kalau hari ini 1.300, kita tingkatkan terus. Masih ada Poltek yang baru meluluskan di bawah 100. Apa masalahnya? Cari tahu, kita perbanyak bagaimana caranya. Anak-anak kita banyak yang ingin sekolah di sektor ini. Anggaran pendidikan masih bisa kita serap. Ke depan juga saya minta sektor kelautan dan perikanan, pendidikan kita harus banyak berpihak kepada anak-anak nelayan yang akan kita latih dan kita didik. Semoga mereka tidak lagi malu menjadi nelayan. Semoga mereka punya motivasi untuk menjadi nelayan. Dalam pandangan saya, kalau mau kaya sebenarnya, masuklah di sektor kelautan dan perikanan. Ini tempat kita. Jadi menjawab apa yang diharapkan oleh pimpinan-pimpinan Poltek itu, saya tidak ada masalah bagi yang ingin terjun menjadi atau magang atau masuk sebagai staf di kelautan dan perikanan. Tapi saya ingin lebih besar dari itu, kalian turun ke lapangan dengan mengawal semua program-program yang Kementerian Kelautan dan Perikanan nanti akan terus kita kembangkan. Ini dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang dengan sabar mengikuti acara ini. Pekerjaan kita masih banyak. Sektor kita cukup besar. Tidak mudah, tapi saya sangat yakin dan saya semakin yakin dengan melihat kualitas lulusan-lulusan kita tadi. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih atas kehadiran para undangan dan orang tua taruna pada acara wisuda ini. Saya terus berharap kita bisa terus sinergi bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan yang merupakan
tanggung jawab kita bersama. Seperti biasa saya akan menghadiahkan 2 buah pantun buat seluruh wisudawan dan mobil khusus. Saya berikan pantun ini buat Pak Irjen. Karena Pak Irjen mendapat PR besar dalam mengawal anggaran. Ini serius karena dengan pandemi COVID ini sudah ada aturan untuk bisa penunjukan khusus. Dan saya tidak ingin penunjukan khusus itu berbau KKN tanpa mementingkan kualitas dari program. Makanya saya percayakan dikawal oleh Pak Irjen. Saya percaya bukan tugas mudah, tapi ini tugas mulia. Bagaimana kita terus tetap membangun, semangat membangun tanpa harus terbentur dengan aturan-aturan. Itu yang Bapak Presiden perintahkan kepada kita semua, cari terobosan-terobosan. Selama kualitasnya, targetnya jelas untuk masyarakat Indonesia, jalankan. Biarlah menteri yang bertanggung jawab terhadap semua keputusan akhirnya. Lucu-lucunya si anak panda, bersarang rendah burung tempua. Hari ini taruna dan mahasiswa di wisuda, banggalah diri serta orang tua. Seekor elang terlihat menyambar, rupanya menyambar si ikan sepat. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, berkarya di bidang kelautan dan perikanan sudah sangatlah tepat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas sambutannya. Sekali lagi mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edi Prabowo. Selanjutnya, acara penutupan sidang Senat yang akan dilakukan oleh Ketua Senat tiap Satuan Pendidikan Tinggi, Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan, Sidoarjo. Sidang Senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rangka wisuda daring nasional program Diploma 3 tahun akademik 2019-2020 10 Agustus 2020 ditutup. Dengan ditutupnya sidang Senat oleh masing-masing Ketua Senat pada Satuan Pendidikan Tinggi, maka berakhir sudah acara Wisuda Daring Nasional Pendidikan Tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, program Magister Terapan, Sarjana Terapan Diploma 4, Diploma 3, dan Diploma 1 tahun akademik 2019-2020. Namun pada momen yang berbahagia ini juga, kita akan menyaksikan testimoni dari perwakilan orang tua wisudawan yang saat ini tengah berbahagia menyaksikan putra-putrinya di wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idham, orang tua dari Tapan Julistian. Perkembangan positif yang terlihat selama anak saya menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sangatlah baik. Mulai dari hidup mandiri seperti mencuci, menyetrika pakaian sendiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selama masa pendidikan, saya sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang disediakan dari kampus seperti biaya pendidikan, biaya makan dan minum. Harapan saya sebagai orang tua tentunya mengharapkan yang terbaik. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Poltek KP Sidoarjo karena telah mendidik anak saya, serta saya mohon maaf jika ada ucapan serta
tindakan anak saya yang tidak berkenan di hati para tenaga pendidik di Poltek KP Sidoarjo. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Sambil kita menunggu persiapan dari Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Edi Prabowo, kita akan menyaksikan bersama penyampaian dari pimpinan pendidikan tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, para pejabat eselon 2, eselon 3, lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta anak-anakku sekalian, wisudawan, wisudawati Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo yang saya banggakan. Saya atas nama unsur pimpinan dan seluruh sivitas Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengucapkan selamat atas pelaksanaan wisuda pada hari ini dan juga telah diwisudanya taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Angkatan 20, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ada anakku sekalian tetap semangat, jangan pantang menyerah dan teruslah berjuang untuk meraih cita-cita dan masa depan. Gunakanlah bekal ilmu dan juga pengetahuan yang telah diberikan dan juga telah anak-anakku sekalian peroleh di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ini untuk masa depan yang lebih baik. Tentunya kami berharap kepada anak-anakku sekalian untuk terus tidak henti-hentinya menimba ilmu pengetahuan untuk menjadikan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia ini menjadi lebih maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.